Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Damayanti, NIM 200090001 dari Prodi Perhotelan, akan menjelaskan materi mengenai front office yang terdiri dari sequence of service, kemudian check-in check-out, reservasi, komunikasi di front office, akuntansi di front office, dan complaint handling. Langsung saja kita ke materinya. Materi yang pertama yaitu sequence of service. Sequence of service adalah susunan atau urutan-urutan bagaimana memberikan pelayanan yang benar kepada konsumer di suatu restoran. Selanjutnya yaitu ada susunan sequence of service. Yang pertama greeting atau menyambut kedatangan tamu. Yang kedua yaitu sitting the guests, greeters mempersilahkan duduk. Yang ketiga yaitu preparing of condiment, waiters menyediakan kondimen. Selanjutnya laying folding napkin, membuka lipatan napkin. Kemudian giving the menu, memberikan daftar menu minuman. Beverage taking order, yaitu pengorderan minuman. Selanjutnya repeat order, mengulang pesanan. Kemudian distribute of captain order, yaitu mengantarkan captain order. Selanjutnya yaitu beverage serving, menyajikan minuman. Dan susunan sequence of service selanjutnya ada bring of food from kitchen, mengantarkan makanan dari kitchen atau dapur. Selanjutnya yaitu food serving, menyajikan makanan. Selanjutnya yaitu dessert suggestion atau menawarkan dessert. Kemudian ada change an ashtray atau mengganti asbak. Kemudian ada settle bill atau mengantarkan bill, dan yang terakhir ada say thank you atau ucapan terima kasih. Materi yang kedua yaitu check-in dan check-out. Yang pertama, check-in. Pada bagian check-in ada bagian registrasi, di mana tamu wajib mencatat identitas, mencatat spesifikasi nomor kartu, dan juga mengisi kartu registrasi atau mengisi formulir registrasi. Nah, yang selanjutnya macam check-in. Ada tamu perorangan, tamu rombongan, dan tamu VIP. Kemudian adapun unsur-unsur dalam registrasi yang harus diisi oleh tamu, yang terdiri dari name, home address, nationality, passport number, place of issued, date of issued, date of expired, date of arrival, date of departure, coming from, purpose of visit, signature, and professional. Selanjutnya, urutan spedi check-in ada 16. 5 diantaranya yaitu menunggu dan menjemput tamu di pintu kedatangan. Yang kedua, mempersilahkan tamu masuk ke mobil antaran menuju hotel. Yang ketiga, menanyakan kabar tamu dan kemudian menyerahkan registrasi. Yang keempat, barang bawaan sudah diberi nomor tanda terima. Dan yang kelima, resepsionis mengucapkan selamat beristirahat kepada tamu. Adapun skill staff front office yaitu menyapa dan menanyakan kabar tamu, mengecek nama tamu di daftar reservasi, meminta deposit, menempatkan ke kamar tertentu, menangani permintaan tamu yang tidak tersedia di hotel, dan yang terakhir seputar check-in. Kemudian yang kedua yaitu check-out. Pada bagian ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika tamu akan check out.
5 di antaranya, yaitu Guys Folio merupakan kumpulan transaksi tamu. Guys Folio hanya bisa dicetak ketika semua daftar pengeluaran sudah masuk. Yang kedua, antisipasi perjalanan tamu. Yang ketiga, konsolidasi kepada beberapa pihak yang terlibat, yaitu bell captain, resepsionis, kasir, dan housekeeper. Yang keempat, menunjukkan bill. Dan yang kelima, meminta kunci kamar. Materi yang ketiga yaitu reservasi. Reservasi merupakan pemesanan tempat terlebih dahulu sebelum tamu ke hotel, guna kepastian ketersediaan dan kepemilikan kamar. Kemudian, bagian-bagian dari reservation manager. Ada asisten reservation manager, reservation supervisor, dan reservation agent. Kemudian, waktu kerja bagian reservasi terdiri dari pick up, yaitu jumlah kamar yang didapatkan melalui reservasi dalam waktu tertentu. Yang kedua yaitu query, telepon yang masuk namun bukan untuk memesan tempat, melainkan hanya meminta informasi, harga, fasilitas, dan sebagainya. Adapun sarana reservasi yaitu surat, dating langsung, telex, internet, telegram, telepon, dan SMS atau email. Adapun jenis reservasi berdasarkan kata reservasi. Yang pertama yaitu someday reservation dan yang kedua normal reservation. Adapun jenis reservasi berdasarkan jumlah orang yaitu individual reservation, group reservation, corporate reservation, dan travel agent reservation. Kemudian, tahapan group reservation. Yang pertama, staf reservasi mencatat nama rombongan dan kontak person yang bertanggung jawab. Yang kedua, mengisi formulir yang diisi oleh bagian reservasi. Dan yang ketiga, mencatat histori tamu. Kemudian, adapun sifat-sifat reservasi. Yang pertama, guaranteed reservation terdiri dari memberikan deposit uang atau kartu kredit. Kemudian, kamar bergaransi dan jika tidak jadi dihuni, maka tagihan tetap berjalan. Yang kedua yaitu 6 PM terdiri dari tidak memberikan deposit uang atau kartu kredit sebagai jaminan. Kemudian, kamar tidak bergaransi dan jika tidak dihuni, tagihan tidak berjalan. Adapun langkah-langkah melakukan reservasi. Yang pertama, menerima telepon masuk. Yang kedua, menanyakan waktu, jumlah, dan asal tamu. Yang ketiga, menginformasikan jenis kamar yang dipesan. Yang keempat, mencatat metode pembayaran. Yang kelima, mencatat dalam formulir pemesanan kamar. Yang keenam, mengeja nama tamu atau perusahaan dengan benar. Yang ketujuh, mengulang pesanan. Yang kedelapan, mengirim konfirmasi pesanan melalui media digital. Yang kesembilan, memblok kamar yang sudah dipesan. Dan yang ke-10, menginformasikan hal-hal khusus ke departemen terkait. Adapun kualifikasi staf reservasi yaitu ramah, ekspresif, senyum, efisien, responsif, variatif, aktif, super, dan inisiatif.
teknik atau skill dalam menjual, terdiri dari put smile in your voice, top-down method, sandwich method, bottom right action, and flexible but frame. Materi yang keempat yaitu komunikasi di front office. Fungsi komunikasi yang baik adalah agar tercipta suasana kerja yang lancar, dinamis, dan kondusif. Komunikasi dapat dilakukan dengan cara sambungan per telepon, email, interdepartemen memo, ciber tamu langsung, dan nota. Adapun masalah yang disebabkan komunikasi internal front office yang kurang baik, yaitu pekerjaan terlalu banyak, karyawan memiliki problem pribadi, kesejahteraan kurang, budaya kerja yang tidak positif, materi komunikasi kurang jelas, waktu komunikasi yang tidak jelas, dan budaya kerja yang tidak positif. Kemudian, kendala komunikasi internal di front office, yaitu terlalu banyak staf, terlalu banyak data tamu, adanya shift kerja yang berbeda, dan perbedaan persepsi masing-masing staf. Materi yang kelima yaitu akuntansi di front office. Hubungan front office dengan accounting sangat penting dalam perhotelan. Kemudian ada bagian-bagian akuntansi di front office. Yang pertama, night audit, yaitu saksi dalam hotel yang bertugas merangkum semua pendapatan hotel dalam satu hari. Yang kedua yaitu sistem pembayaran. Yang ketiga, cash flow. Yang keempat, fasilitas kredit. Dan yang kelima, laporan pendapatan. Adapun aplikasi yang digunakan pada bagian ini, yaitu GF Akuntansi. GF Akuntansi merupakan aplikasi yang sudah jadi dan siap digunakan langsung. Salah satu usaha yang mendukung aplikasi GF Akuntansi adalah hotel. Adapun rumus perhitungan yang digunakan keuangan naik auditor, yaitu previous balance ditambah dengan debit dikurang dengan kredit, maka hasilnya sama dengan net outstanding balance. Accounting flow di hotel yaitu pembayaran kamar hotel, penyewaan tempat pertemuan, penyewaan alat-alat konferensi, kemudian konsumsi makanan di restoran dan konsumsi minuman di bar. Sistem pembayaran tamu, yaitu personal accounting atau pribadi dan perusahaan, dan company accounting atau perusahaan. Materi yang terakhir atau materi yang keenam yaitu ada complaint handling. Konsumen biasanya komplain mengenai servis, fasilitas, staff, OWN complain, dan I complain. Adapun tipe-tipe tamu yaitu mengharapkan kesempurnaan atau perfeksionis. Yang kedua, menerima dan tidak mempermasalahkan sesuatu yang masih bisa diterima atau easy going. Adapun cara mengatasi komplain yaitu hear them out atau mendengarkan dengan saksama. Yang kedua, empatis, menunjukkan rasa empati kepada tamu. Yang ketiga, apologie, meminta maaf kepada tamu. Dan yang terakhir, taking proper action and follow up atau menunjukkan aksi nyata. Ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan dalam menangani keluhan. 3 di antaranya yaitu, yang pertama, jika tamu marah di tempat umum, ajaklah tamu ke tempat yang sepi. Yang kedua, jika tamu marah-marah sambil berdiri,
ajaklah tamu untuk duduk. Dan yang ketiga, jangan pernah menyela tamu yang sedang marah. Sedangkan hal yang harus dilakukan dalam menangani keluhan 3 diantaranya yaitu jangan menyalahkan rekan sekerja, jangan menyalahkan tamu, dan jangan menyalahkan keadaan. Mungkin sampai di sini materi yang sempat saya sampaikan mengenai front office. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhir dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.